Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Matius 1 ayat 23 ini mengutip nubuat dalam kitab Yesaya tentang kelahiran Sang Mesias. Dalam nubuatan itu, anak yang akan lahir disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seringkali kita mendengar janji ini sebagai penghiburan. Tetapi apakah kita benar-benar memahami makna mendalam dari kata Immanuel? Mungkin kita pernah bertanya, benarkah dia Immanuel? Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi bisa menyertai kita dalam bentuk manusia biasa, terlebih lagi melalui penderitaan? Dalam kesempatan ini kita akan coba merenungkan apakah benar Allah menyertai kita melalui Yesus dan bagaimana penderitaannya menjadi bukti bahwa dia sungguh Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam bagian ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Allah menyertai kita dalam kehidupan Yesus. Ya, di dalam Matius 1 ayat 23 yang kita baca, menyatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa memilih untuk menyatakan dirinya dalam bentuk manusia yang penuh dengan keterbatasan melalui kelahiran Yesus. Dia tidak datang dalam kemuliaannya yang penuh, tetapi memilih untuk hadir dalam kerendahan hati sebagai bayi yang lahir di kandang. Ini adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa yang menginginkan kedekatan dengan umatnya. Dia datang untuk mengalami kehidupan manusia secara langsung, bukan hanya dari jarak jauh. Sehingga menjadi satu perenungan bagi kita, apakah Bapak Ibu Saudara merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengalami Immanuel dalam keseharian? Dari sini kita juga belajar tentang penderitaan Yesus sebagai bukti kasih Allah. Yesus yang lahir sebagai Immanuel tidak hanya datang untuk hidup bahagia dan mulia, tetapi juga untuk menderita. Penderitaannya dimulai sejak awal kehidupannya, saat Raja Herodes ingin membunuhnya, dan berlanjut hingga penyalibannya di kayu salib. Dalam penderitaannya, Yesus menunjukkan bahwa Allah bukan hanya hadir dalam kebahagiaan atau kesenangan, tetapi juga dalam kesulitan dan penderitaan. Yesus mengerti penderitaan kita karena Dia sendiri mengalaminya. Dia tahu betul bagaimana rasanya merasa terluka, ditinggalkan, atau dihadapkan pada situasi yang tidak adil. Dalam penderitaannya, Yesus menjadi penyelamat yang sempurna, yang bukan hanya mampu menghibur kita, tetapi juga memberi kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi perenungan bagi kita dalam penderitaan atau kesulitan yang
kita sedang alami, apakah kita juga bisa melihat Tuhan yang menyertai kita melalui Yesus? Bagaimana Yesus memberi kita penghiburan dan kekuatan? Bagian ketiga, kita boleh belajar tentang Immanuel itu sendiri. Allah menyertai dalam segala keadaan. Penderitaan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa Allah tidak hanya hadir ketika segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi juga ketika kita melalui masa-masa sulit. Immanuel berarti bahwa Allah selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Meskipun kita mungkin merasa seolah-olah Allah jauh dan tidak peduli, Yesus sudah membuktikan bahwa Dia tetap menyertai kita, bahkan dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Yesus tidak hanya hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Janji Immanuel adalah janji yang tak pernah berubah. Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi perenungan bagi kita, dalam setiap peristiwa hidup, baik dalam suka maupun duka. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Allah senantiasa menyertai kita? Bagaimana kita merespon janji Immanuel di dalam hidup kita? Jadi satu perenungan bersama. Benarkah Dia Immanuel? Ya, Dia adalah Immanuel. Karena Allah benar-benar menyertai kita melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia, mengalami penderitaan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Penderitaannya adalah bukti nyata bahwa Allah tidak menghindari kesulitan kita, tetapi justru mendekatkan dirinya kepada kita, memberi kita pengharapan dan kekuatan. Di tengah penderitaan, kita tidak pernah sendiri, karena Allah yang Maha Besar memilih untuk hadir bersama dengan kita, bahkan dalam cara yang paling luar biasa. Marilah kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar ini, yang hadir dalam kehidupan kita melalui Yesus. Dan mari kita percayakan segala hal kepadanya, karena Dia adalah Immanuel yang menyertai kita selamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengakui bahwa kadang kami merasa kesepian dan dikuasai oleh penderitaan. Tetapi melalui penderitaan-Mu di kayu salib, kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami. Berikan kami kekuatan dan penghiburan dalam setiap masa sulit, dan bantu kami untuk selalu merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sekalipun di awal Engkau sudah menderita, perjalanan hidup dengan penderitaan, bahkan sampai akhir hidup di kayu salib pun Engkau mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan di sana kami sadar, kami tahu, itulah arti Immanuel, di mana Allah benar-benar menyertai setiap kami, termasuk dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Apakah itu masalah dalam rumah tangga, apakah itu masalah dalam pekerjaan, apakah itu masalah kami dengan relasi kami. Kami sadar Engkau tidak pernah sedetik pun membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar-ajari juga setiap kami untuk kami senantiasa tidak meninggalkan Engkau. Ajar kami setia, ajar kami boleh tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam melalui momen Natal ini, setiap kami makin hari makin setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Allah Immanuel menyatakan kasih di dalam hidup kita dan kita boleh merasakannya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.